A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif bil isyad asy-syarif Abdullah bin Alawil Hamdan. Nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi ulumihi fid din dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Jamaah Maulid Adi-Bai rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita kembali Allah takdirkan dapat berkumpul bersama-sama secara berjamaah di masjid ini untuk melantunkan kata sholawat ke hadapan junjungan kita Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan Maulid Adi-Bai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita amalkan kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya dan dijadikan sebuah amal ibadah yang soleh, dijadikan sebuah amal yang menjadi sabab dan mewariskan kepada besok kalau ajal dapat datang menjemput. Mudah-mudahan dengan berkah maulid kita semua Allah matikan dalam husnul khatimah dan Allah jadikan sekelompok jamaah daripada umat Rasulullah yang di hari kiamat berhak mendapat syafaat dari junjungan kita Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sedikit mengenai risalatul mawanah, kembali saya ingatkan bahwa insyaallah taala perayaan peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara akbar versi kita insyaallah taala hari Minggu besok. Teman-teman kita yang malam ini tidak hadir kasih tahu, atau siapa saja yang sekiranya memang ahlul ibadah atau pecinta Rasulullah ajak datang supaya kita beroleh pahala yang berlipat ganda dari amal kita sendiri, dari amal orang lain yang kita ajak hadir ke tempat maulid. Sebelumnya insyaallah malam minggunya kita baca roti, baca ya roti, semuanya baca roti. Insyaallah taala kita akan terhindar dari malapetaka. Amin. Dan saya menganjurkan baca roti ma'atos karena saya tidak pernah memberikan wirid yang saya sendiri tidak baca, enggak pernah. Kalau dikasih sama guru satu khazinatul asrar segini sudah diijazahkan berapa ribu wirid yang ada di sana, tapi kan cuma sebagian yang saya amalkan. Yang saya amalkan itu yang saya berikan kepada sesama saudara dan rekan. Kenapa? Karena kalau kita memberikan satu wirid kepada seseorang sementara kita sendiri juga tidak baca, saya takut kalau saya termasuk dalam kategori orang yang mendapat ancaman firman Allah, bima taquluna ma la taf'alun. Ngomong doang, lu sendiri juga kagak baca. Alhamdulillah ya. Baca roti, semuanya baca. Tapi Kang saya belum salaman sama Akang Munawi. Enggak usah salaman. Di Empang mungkin orang siapa yang tidak kenal namanya Habib Hasan. Habib Hasan bin Abdul Qadir. Sekarang menjadi kalau nggak salah menjadi ketua Robito. Kalau nggak salah. Ya, Jawa Barat. Bisa jadi ya, soalnya kan ketua pejabat, ketua Robito. cerita tentang
Roti atas. Lucunya, Habib Hasan itu kalau mau ngobrol sama Akang pakai wudu dulu. Masa bodoh itu dia ya. Dia bilang saya cuma 2 orang katanya. Kalau mau ngobrol sama dia pakai wudu cuma 2 orang. Satu sama Jangan Nahrawi, kedua sama Akang. Wudu dulu benar. Masya Allah. Nah, cerita tentang roti al-atas. Kemudian saya bilang, kalau menurut Habib Umar, roti al-atas itu ijazahnya amal. Lagi roti al-atas ijazahnya amal. Artinya, siapa yang senantiasa membaca roti al-atas berarti ia beroleh ijazah dari sahibul roti. Dan siapa yang jarang baca, sebulan baca 3 bulan enggak, itu berarti tidak beroleh ijazah dari sahibul roti. Dan roti 400 itu sendiri, roti yang sangat terkenal itu ada 2, satu roti Haddad dan roti Ma'al. Roti Haddad itu muridnya dari Al-Atas, karena Imamul Haddad murid daripada Sayyidi Abdurrahman Al-Atas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, itu muridnya. Kemudian kalau di Indonesia roti Al-Haddad lebih dahulu terkenal. Kenapa kalau roti Al-Haddad dulu yang terkenal? Padahal itu kalangan muridnya. Sementara roti Al-Atas belum begitu terkenal. Karena begini, pada saat itu kita ini dijajah sama Belanda, dijajah sama perang. Jadi negeri ini dalam situasi peperangan, dan roti Haddad khasnya untuk berperang. Begitu. Karena memang di sini sedang selalu berperang, maka ulama yang dibaca adalah roti Al-Haddad demi keselamatan diri daripada peperangan. Kalau roti Al-Atas lain lagi. Pada zamannya, zaman Butul Anfas, itu terjadi ada satu penyakit yang misterius. Orang mati mendadak. Seperti tahun, mati mendadak. Dicurigai kalau kematiannya ini ada sesuatu ya di luar nalar kita tentu. Maka digobalah roti Al-Atas, dibacakan bersama-sama. Alhamdulillah tidak ada lagi orang yang mati mendadak. Konon ya, kalau itu pasti. Saya pernah dengar cerita, pernah ada selentingan sampai ke kuping. Kalau roti Al-Atas itu tidak pernah diijazahkan sama bangsa jin. Dan dia ditakuti oleh makhluk halus. Baca roti Al-Atas. Ada orangnya orang Hambalang, datang kepada saya, mintanya Asmaul Husna. Saya bilang jangan. Ada apa? Begini cina, Pak Haji, di rumah saya itu jadi angker. Bahkan pernah satu ketika plafon rumah saya ini bergerayot gitu. Sepertinya di dalamnya itu, di atasnya itu ada sesuatu yang besar. Dan anehnya ngompol. Jadi eta jurig teh ngucur ke handap eta jurig teh ngompol. Bau, dia bilang. Itu begitu. Sudah, jangan baca Asmaul Husna ya. Emang kenapa kalau nggak baca Asmaul? Terlalu berat. Baca roti. Kira-kira 40 hari setelah itu dibaca terus.
Datang lagi sekarang sama bininya sama anaknya. Laporan Haji, alhamdulillah jurigna geus ngabur. Benar kata Pak Haji. Benar. Sekarang tidak ada lagi tidak ada lagi judi di tempat saya. Dan kalau saya tidur di kamar itu juga enak-enak saja. Itu roti atas. Jin kafir takut. Baca ya, baca. Kalau tim altos yang diawali dengan lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalil, nah itu baca. Insya Allah besok malam minggu kita baca bareng-bareng. Sekalian biar apa? Biar lagunya juga hafal. Karena dalam lagu juga menentukan. Minggu dan kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan perayaan peringatan Maulid kita yang kita azamkan di hari Minggu itu bisa berjalan lancar dan berkah. Amin. Kalau boleh ya biar khusyuk, biar khudu, karena terlalu banyak orang yang perayaan peringatan Maulid Nabi tapi kekhusyuannya nggak didapat. Paling tidak kita memohon kepada Allah supaya kita dibimbing sama Allah sehingga pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena puncak daripada Maulid Nabi, puncaknya daripada memperingati Maulid Nabi, kita kepengen ruhaniyah Nabi itu datang ke tempat kita. Ini yang kita harapkan. Insya Allah kalau dilakukan dengan baik, sesuai dengan resep yang telah digariskan oleh para ulama, ruhaniyat Rasulullah bisa datang. Dan kalau satu tempat sudah didatangi sama ruhaniyat Rasul, tempat itu akan menjadi berkah. Satu keluarga kalau sudah datang oleh ruhaniyat Rasul, keluarga itu akan berkah. Insya Allah Ta'ala besok di hari kiamat kita akan senantiasa berharap rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena begini, tidak semua orang di hari kiamat berharap rahmat Allah. Tidak semua orang berharap rahmat Allah. Karena kenapa? Karena ia tidak berhak untuk mengharapkan rahmat Allah. Akibat dari perbuatannya di dunia yang menyalahi dan terpelanting, terpeleset jauh dari norma-norma agama. Dan sampai naudzubillah wa na'udzubillah. Tadi kita baca Jalan Allah wa iyyakum. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian semua mimman yastajibu syafa'ata, menjadikan daripada orang yastajibu syafa'ata yang berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarju minallahi rahmatahu wa ra'fatahu. Dan mudah-mudahan kita ini Allah jadikan orang yang berharap dari Allah, rahmat Allah dan kasihnya. Ini yang kita mohon kepada Allah. Ada orang yang tidak berharap. Gelap sudah pikiran. Karena dirundung dengan segala kesusahan dan kesulitan dan segala ahwali yang mulia. Dan segitu ya, hari Minggu jangan lupa ajakin sedang keluarga. Kemudian mulutnya jangan bosan. Udah tua, geus kolot, beunghar henteu maneh. Nungtuna di dunia buntung, akhirat bun, jangan sampai naudzubillah.
Jangan sampai dia tidak celetik mepaksakeun we. Nah, pengajian kita masih dalam bahasan mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Telah dikatakan pada pengajian yang sudah, kadang-kadang orang yang beriman itu disifati dengan amar ma'ruf nahi. Artinya, siapakah orang yang beriman itu? Jawabannya, orang yang beriman adalah orang yang amar ma'ruf nahi. Kadang-kadang disifati dengan mendirikan sholat. Artinya, siapakah orang yang beriman? Jawabannya, orang yang beriman itu adalah orang yang mendirikan sholat. Kadang-kadang disifati dengan ita'iz zakat. Orang yang beriman itu adalah orang yang membayar zakat. Lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu sifat daripada mukmin. Kalau kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, berarti kita tidak mempunyai sifat itu. Wa ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnatan, takutlah kamu semua akan fitnah. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Yang fitnah itu tidak akan mengenai orang-orang yang zalim daripada kalian secara khusus. Takutlah akan fitnah yang fitnah tersebut tidak khusus mengenai orang yang zalim. Tetapi kalau ia sudah datang, yang zalim atau yang tidak zalim, semua kena fitnah itu. Contoh seperti tsunami di Aceh. Banyak yang zalim, banyak sekali yang zalim. Banyak orang yang baik dan soleh, terlalu banyak orang yang baik dan soleh. Tetapi ketika fitnah itu datang, tidak peduli ini zalim atau ini orang yang soleh, semua terkena. Itulah sebabnya kita wajib amar ma'ruf nahi. Jangan begini, kebo-kebo aing, digawean-gawean aing, pusing-pusing amat sih ya. Gak bisa begitu, gak bisa begitu. Sebab kalau datang bukan hanya berlaku untuk pelaku, tapi kita juga terkena. Kalau kena sudah datang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah bersabda junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat daripada kalian akan satu perbuatan munkar, falyughayyirhu biyadihi, maka ia harus merubah perbuatan munkar dengan tangannya. Aya anu pasya buru-buru pisakeun urang. Ini yughayir, apa namanya, taghyir biadi, buru-buru. Cuma untuk yang pertama ini ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan biadi itu dengan kekuasaan. Jadi untuk yang pertama, amar ma'ruf yang pertama itu nahi munkar yang pertama itu tidak berlaku untuk perorangan, tetapi berlaku untuk pihak yang mempunyai kekuasaan seperti pemerintah. Fa'ilam yastati fabilisani. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu, kalau ia tidak mampu, maka cegahlah munkar itu dengan ucapannya, dengan lisannya. Kita tidak mampu merubah munkar itu dengan tangan, karena kita tidak mempunyai kemampuan dan kekuasaan. Robah dengan tangan, dengan lisan. Ulah gitu, dosa eta. Cek urang teh. Fa'ilam yasati
babi kalbi. Kalau kita tidak mampu, kurang nanti bisa ngomong. Kuhate. Atau waduh, lamun ngomong ujana mah tegalakan manehana ditonjolkan teu urang ujana. Nah, itu mah babi kalbi. Maka kita ingkarnya itu dengan wadzalika adaful iman. Yang demikian itu ingkar dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Dan imannya paling lemah. Nu paling keren mah eta nanti paling yugoyirhu biadi. Maka ia harus merubah munkar tersebut dengan tangan dan kekuasaannya, dengan kemampuannya. Sekarang nomor kedua, kuleta. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda junjungan kita Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham shogirona wa yuwaqqir kabirona wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukanlah dari kami orang yang tidak mengasihi kepada yang kecil, kepada yang muda, wa yuwaqqir kabirona, dan tidak menghormati kepada yang besar, kepada yang tua. Orang tua tidak menyayangi yang muda, orang muda tidak menghormati kepada orang tua. Itu bukan dari golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia tidak akan pernah sekalipun dikasihi sama malaikat. Man lam yarham man fil ardi mayarham man fil ardi yamhal man fis sama. Siapa yang mengasihi orang yang ada di bumi, maka ia akan dikasihi oleh penduduk langit, malaikat. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Juga memerintahkan kebajikan dan mencegah daripada perbuatan munkar. Gitu ya, baik-baik. Abang kolot tetap mah kolot kapoe. Bablek naon cenah gawe ning kuli macun. Ih, ulah tempo kolotna. Tempo teh kakolotanna heulaannya. Ulah karena ya orang sama sekali tidak ada jalan. Tidak ada jalan bagi seseorang untuk merasa dirinya lebih baik ketimbang orang lain. Jangan, nggak boleh. Emang Ustaz, nggak boleh, nggak boleh. Apa namanya? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Cuma kalau di maqamut ta'lim itu harus ada garis pemisah. Di luar itu kita sama-sama nyangkul, kita sama-sama makan di atas daun pisang, kita sama-sama jalan, kita sama-sama panas-panasan di sinar matahari. Tetapi kalau di majelis taklim, di maqamut taklim harus ada pemisah. Gua guru lu murid gua. Temenang sama-sama yuk. Oleh kalau di majelis taklim. Demikian pula kalau kita khutbah, kita khatib. Kamu semua mustami. Malam wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istaudi'tuka ma 'allamtanihi fadudhu ilayya anda hajati ilayhi la tansani ya rabbal alamin.